Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces yang harus kamu dengar, karena berita penting ini akan buat kamu tak bisa menahan air mata. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the word, ada Eight of Swords, ada the Fool, ada Six of Cups, ada the Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the word. Ini saya merasa ini tentang kamu yang bisa ada yang terpisah dan bisa ada yang akan baru menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Ini bisa tentang ada di antara kamu yang mungkin mengalami sebuah perpisahan, atau mungkin ini sudah terjadi, atau ini baru saja terjadi dalam kehidupan kamu. Terpisah dari seseorang yang kayaknya memang udah nggak bisa dipertahankan. Oke. Saya fokus dulu untuk kamu yang kayaknya baru saja mengalami sebuah perpisahan. Sesuatu hal yang tidak bisa membuat kamu menahan air mata, karena sesuatu hal yang sangat kamu cintai. Sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Ternyata peristiwa tentang perpisahan ini bisa saja kamu alami ya, mungkin di akhir minggu ini, atau mungkin sudah lalu, atau ke depannya. Tapi berharap ke depannya tidak terjadi ya. Tapi untuk kamu yang mengalami hal ini, saya melihat ini bukan akhir dari segalanya. Meski ada yang berakhir, ada yang berpisah, tapi akan ada pertemuan juga di sini. Artinya perpisahan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru ada sesuatu hal yang dimulai. Artinya di sini memang ada kesedihan, tetapi akan ada kebahagiaan juga di sini. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Ada hal-hal yang memang mengejutkan ya, mengejutkan terjadi dalam kehidupan kamu ya. Mungkin terlihat semua baik-baik saja, tapi ternyata tentunya ada alasannya kenapa perpisahan ini terjadi. Bisa tentang sebuah pengkhianatan, bisa tentang perdebatan yang tidak pernah ada akhir, atau ada kejenuhan orang ketiga. Orang ketiga ini tidak hanya ini bisa tentang
justru orang ketiga ini justru bisa saja orang yang memberi pengaruh yang tidak baik ya, pengaruh buruk dalam hubungan kamu karena kamu dan dia tidak punya pondasi yang kuat, artinya gampang aja dihancurkan. Oke. Di saat dia tidak mampu memegang komitmennya terhadap kamu ya artinya gampang aja hubungan itu hancur berantakan. Dan memang ada yang memang benar-benar membuat kamu dan dia itu terpisah. Karena ada pengaruh dari luar atau mungkin ada pengkhianatan orang ketiga. Tapi saya melihat meski ada kesedihan akan ada kebahagiaan. Ada perpisahan tetapi akan ada pertemuan juga di sini. Oke. Jadi Jadi semua hal-hal yang menyakitkan kamu bukan berarti itu akhir dari segalanya ya. Tetapi bisa saja itu awal yang baru untuk kamu. Artinya Tuhan sayang sama kamu, dijauhkan dari orang yang toksik, dijauhkan dari orang yang memang sudah tidak pantas untuk kamu. Ada Eight of Swords, ada yang memang ada yang memang memilih untuk sendiri dulu, oke. Ada yang masih betah dengan kesendiriannya karena masih butuh waktu, butuh proses, butuh jeda, butuh istirahat dulu, butuh menata hati dan pikiran dulu. Karena hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu itu cukup menguras energi, perasaan, cukup membuat kamu dalam trauma. Jadi saat ini ada yang memilih untuk tetap sendiri ya, untuk tidak dulu mau menjalani hubungan dengan seseorang. Boleh dikatakan ada sebagian kamu yang memang menutup diri. Ini sebenarnya lebih kepada karena memang kamu belum menemukan sosok yang tepat ya. Karena di saat kamu menemukan sosok yang tepat, dengan sendirinya perasaan kamu akan terbuka. Jadi ini lebih kepada ya artinya saat ini kamu masih berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, untuk lebih selektif, untuk tidak salah lagi dalam memilih. Ada sebagian kamu yang saya merasakan masih masih butuh waktu untuk sendiri dulu. Karena berlahan ada the fool juga di sini. Berlahan kamu menyadari nggak bisa kamu stuck di sini-sini aja. Kamu menyadari ya bahwa hidup harus terus berlanjut. Hidup akan terus berlanjut. Jadi saya melihat di sini kamu akan tetap melangkah namun tetap dalam kehati-hatian. Oke, saya melihat kamu akan menemukan langkah yang baru, kamu akan tahu arah kamu itu mau kemana. Artinya kamu sudah tidak mau terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk bersikap lembut. Saya melihat di sini ada kepercayaan di diri kamu untuk benar-benar berani untuk melangkah. Oke. Untuk berani melangkah namun tetap dalam kehati-hatian. Karena pada dasarnya kamu punya alasannya. Karena kamu pengen bahagia lagi. Kamu pengen sesuatu hal yang baru lagi. Kamu menyadari hal itu meskipun butuh proses yang mungkin tidak sebentar ya. Butuh proses yang mungkin agak panjang untuk kamu benar-benar meyakinkan diri kamu, untuk kamu benar-benar jujur terhadap diri kamu bahwa kamu menginginkan hal ini. Jadi kamu sudah tidak terlalu keras terhadap diri kamu, berusaha untuk bersikap lembut, mengikuti alur kehidupan karena kamu berhak untuk bahagia. Oke? Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi coba rasakan. Oke, coba rasakan tentang sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu bahagia. Apakah ini terbaik untuk kamu atau tidak? Lebih peka, lebih sensitif. Di sini ada Six of Cups. Ini sepertinya ada sebagian kamu yang memang sudah berani untuk mengambil keputusan. Artinya keputusan untuk berpisah itu tidak mudah ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Atau di sini ada yang sudah bertahan bertahun-tahun dengan kekecewaan, dengan penderitaan, dengan sebuah tekanan. Entah itu dalam sebuah hubungan, atau mungkin dalam pekerjaan, atau dalam karir apapun ya. Saya melihat di sini ada sebagian kamu yang memang bertahan di situasi yang sebenarnya sudah tidak lagi membuat kamu nyaman.
sudah tidak lagi membuat kamu merasa dihargai atau diprioritaskan. Oke, ada perasaan yang apa ya, kayak sebenarnya udah nggak tahan, tetapi kamu maksain. Yang pada akhirnya itu nyakitin perasaan kamu. Ada yang sudah udah bertahan bertahun-tahun karena memang ini tidak hanya memikirkan tentang kamu, banyak hal yang harus kamu pikirkan, banyak alasan, tapi ya, pada akhirnya itu nyakitin perasaan kamu. Oke? Dan memang ya, apapun yang keputusan yang akan kamu buat nantinya, entah itu bertahan atau melepaskan, itu kembali lagi kepada diri kamu. Karena kamu yang paling tahu kekuatan kamu untuk bertahan itu sampai di mana. Kamu yang paling tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan, apa yang membuat kamu bahagia dan apa yang tidak. Tapi di sini untuk sebagian kamu, kayaknya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Oke, untuk lebih bisa mementingkan diri kamu sendiri, bukan berarti itu egois, tetapi lebih kepada menjaga mental, pikiran kamu. Karena ada sesuatu hal yang apa ya, ya tidak bisa dipaksakan. Tapi di saat kamu merelakan, melepaskan, itu jauh membuat kamu lebih tenang. Oke. Di sini ada The Tower dan saya melihat di sini kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Oke. Tentang apapun yang telah hancur, tentang apapun yang telah gagal dalam kehidupan kamu, kamu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Berusaha untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, berusaha untuk move on, berusaha untuk apa ya? Untuk memaafkan, oke? Untuk merelakan, untuk mengikhlaskan ya bahwa apa yang terjadi itu ya memang harus kamu lewati. Ada ya, ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan dan memang sudah ditakdirkan. Ada di antara kamu yang memang harus mengalami sebuah perpisahan, sebuah perceraian. Tapi ya mau nggak mau itu harus kamu lewati. Dan untuk kedepannya kamu lebih punya komitmen ya. Lebih punya komitmen yang kuat terhadap diri kamu untuk tidak gampang jatuh cinta terhadap sesuatu hal yang toksik, manipulatif, yang hanya kata-kata janji-janji tapi nggak ada pembuktian, atau bertahan dengan seseorang yang penuh dengan pengkhianatan ya. Jadi saat ini kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri kamu untuk bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada new beginning, ada truth, ada movement into balance, ada anger, dan di sini juga ada transformation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat akan ada sesuatu hal yang apa ya terlahir di sini. Entah itu sebuah kehidupan yang baru, artinya ini tentang sebuah kebahagiaan. Oke, akan ada kebahagiaan untuk kamu ke depannya. Saya melihat pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk melewati ya. Melewati ini boleh dikatakan sebagai ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Tapi pada akhirnya saya melihat kamu mampu untuk lebih memahami, untuk lebih mengerti bahwa untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang terbaik itu memang terkadang banyak ya rintangannya, banyak cobaannya. Tapi pada akhirnya kamu lebih apa ya, lebih menikmati prosesnya. Kamu sudah tidak mau berada dalam tekanan, kamu sudah tidak mau tentang apa ya, terlalu memikirkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya. Yang lalu biarlah berlalu ya, fokus untuk ke depannya. Oke, artinya di sini kamu sudah mampu lebih menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu ya untuk bisa memilih dan memutuskan itu baik atau tidak untuk kamu. Oke, artinya kamu sudah lebih menyesuaikan diri, lebih beradaptasi, lebih mengerti apa ya, sudah kayaknya di saat kamu mengingat tentang masa lalu, kamu sudah lebih bisa tersenyum. Artinya sudah tidak ada beban untuk kamu terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Oke, itu yang saya lihat meskipun terkadang
ada kemarahan ya, ada kebencian terhadap seseorang yang mungkin pernah menyakiti perasaan kamu, atau di sini menyalahkan diri sendiri, keadaan, tapi kembali lagi, kamu sadar bahwa perasaan itu juga tidak ada gunanya. Itu akan hanya lebih menguras energi kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Jadi kamu lebih memilih untuk ya udah, yang udah terjadi biarlah. Kamu sudah lebih memaafkan, meski itu tidak mudah ya, tetapi setidaknya dengan memaafkan itu jauh membuat perasaan kamu itu lebih tenang, lebih damai dibanding kamu harus menahan kemarahan, kebencian. Itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat langkah kamu untuk ke depannya. Artinya di sini kamu menyadari bahwa terkadang hidup banyak aja ya, banyak kejutannya, banyak sesuatu hal yang terkadang tidak sesuai dengan kita harapkan. Meski di sini kamu sudah merencanakan, meski di sini kamu sudah totalitas melakukan sesuatu hal, tetapi di saat ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan kita inginkan, ya kamu harus siap untuk bisa menerima semua itu. Perubahan itu akan selalu datang, selalu terjadi dalam kehidupanmu. Ini bisa tentang kesedihan tidak akan selamanya, kekecewaan itu tidak akan selamanya, akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Jadi jangan berpikir yang mungkin telah gagal atau berpisah atau terpuruk, jangan berpikir kamu akan selamanya dalam keadaan itu. Tidak seperti itu. Tetapi itu akan ada perubahan nantinya, ada transformation di sini. Asal di sini kamu mampu untuk melakukan perubahan kecil dalam diri kamu. Oke. Untuk tidak menyesali oke, boleh, tetapi bukan berarti kamu larut dalam penyesalan itu. Artinya kamu harus tersadar untuk hidup harus dilanjutkan. Ya meski saya melihat tetap ada yang mungkin memilih untuk sendiri, tetapi ada juga yang memilih untuk melangkah. Karena di saat kamu melangkah bisa saja hal yang luar biasa akan kamu dapatkan. Tetapi di saat kamu stuck di situ, ya artinya kamu akan berada di situ itu aja. Artinya tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kamu kalau kamu tidak berani melangkah atau memulai sesuatu hal baru. Jadi temukan ya kepercayaan di diri kamu, jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa sebenarnya yang ingin kamu capai, apa sebenarnya yang ingin kamu raih. Dan pastikan untuk bisa membuat keputusan itu ya lebih dalam pertimbangan, ya lebih logika, lebih realistis. Jangan sampai terlalu bucin ya, yang pada akhirnya kamu tersakiti lagi. Jadi penting untuk kamu tahu ya apa yang pantas untuk kamu cintai dan apa yang tidak. Karena di sini saya melihat meski ada perpisahan akan ada pertemuan juga, tapi mungkin ada jeda waktunya ya. Bisa cepat, bisa dalam minggu ini atau akhir minggu ini, atau mungkin bisa bulan depan atau akhir tahun ini. Tapi saya melihat setelah kesedihan itu akan ada kebahagiaan untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit atau galau saat ini, sedang mikirin sesuatu hal yang mungkin belum ketemu jalan keluarnya, apapun itu ya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap berani ya menghadapinya, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!